Bapak Dr. Eman Suryaman dan seluruh jajaran pengurus NU, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor Banser, Ibnu PBNU, Jamiatul Qur'an Hufaz, Jamiatul Turki Sufia Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Isnu, Pagar Nusa, Sarbu Musi, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Hudur. Alhamdulillah, sampai hari ini Islam di Indonesia masih mewarnai pola pikir bangsa Indonesia. Pesantren di Indonesia yang mayoritasnya Nahdlatul Ulama berjumlah sekitar 22.000 pesantren masih mewarnai pola pikir Islam Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tapi Islam Nusantara, termasuk Malaysia, Brunei, Fatani, pokoknya Nusantara lah. Islam seperti apa yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama? Islam model apa? Ciri khas tipologi dakwah Nahdlatul Ulama? Jawabannya, Islam yang menggabungkan antara nas, an-naql wal aql, antara Quran dan hadis sahih dengan akal. Nas saja, Quran dan hadis saja belum bisa menjadi pedoman untuk kita mempraktekkan ibadah, karena memang Quran dan hadis bersifat global, universal. Maka para ulama menyingsingkan lengan bajunya, mengerahkan segala kemampuan upayanya memahami Quran dan hadis dengan akalnya yang rojih, dengan akalnya yang unggul, cerdas, mampu menghasilkan kreativitas yang bermanfaat, yang memperkuat dakwah Islam. Quran dan hadis saja, seperti contohnya, belum atau tidak mengatur bagaimana prakteknya ibadah. Tapi berkat para ulama memahami Al-Quran dan hadis dengan akalnya beliau-beliau yang cerdas, menjadi pandangan Islam yang tawassut, modern dalam akidah, modern dalam syariah, modern dalam berakhlak. Kalau Quran dan hadis saja, maka akan mendapatkan Islam yang sempit, yang tekstual, cenderung radikal, nafsiyin, harfiyin. Akal saja pasti akan mengakibatkan liberal, bebas sebebas-bebasnya kalau akal mendahului Quran dan hadis. Yang benar adalah Quran dan hadis kita junjung tinggi. Quran dan hadis sumber utama, tapi Quran dan hadis harus dipahami dengan akal yang benar, akal yang cerdas. Dalam akidah, sinergi antara nas dan akal, gabungan antara Quran, hadis dan akal melahirkan sebuah ilmu namanya ilmul kalam. Kalau tidak ada ilmul kalam, akidah kita kalau hanya dari ayat Quran belum tentu bisa meresap
Kalau hanya qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allahus somad, Allah itu maha tangguh, hanya begitu, belum tentu sampai mendapatkan pengertian yang berargumentasi rasional. Maka gabungan antara Quran dan hadis dan akal melahirkan ilmu kalam yang menjabarkan, yang mengelaborasi, menjabarkan akidah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Allah itu satu, satu harus mempunyai sifat, karena kita harus mampu menyapa, memanggil Allah, yang kita panggil sifatnya, yang kita kenal sifatnya, bukan sosoknya, karena Allah tidak bisa kelihatan. Yang bisa kita panggil adalah sifatnya. Maka ilmu kalam, produk kreativitas ulama, menerangkan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20 dibagi, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu kan semakin mantap. Dalam hati umat Islam membangun iman yang mantap harus di backing, harus didasari, diperkuat dengan pemahaman akal. Tapi akal yang berkhidmah kepada Quran dan hadis. Akal saja tidak benar, nanti seperti Mu'tazilah, atau kalau kita sekarang dinamakan, yang kita kenal namanya jil. Akal mereka tuhankan, mereka kultuskan, sehingga Quran dan hadis ditekuk supaya tunduk pada akal. Ini juga salah. Jadi yang namanya membina tawassut, membangun, mengembangkan pemahaman Islam tawassut, membutuhkan kecerdasan, membutuhkan basis ilmiah, hujjat wa barohin ilmiah yang tidak gampang. Nah, yang sudah membuktikan bisa memperkuat ini adalah pesantren, adalah ma'ahid. Pelajaran disampaikan oleh para kiai kepada santrinya telah bukti menghasilkan masyarakat yang beriman, dengan iman yang berpegang teguh dengan Quran dan hadis, tapi juga di backup dengan adillah wa barahin wa hujaj aqliyah. Kalau mau ekstrim kanan gampang, gak usah pinter, gak apa-apa, asalkan pakai gamis setengah sikil, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, Allahu Akbar, udah kanan. Gak usah mondok, gak usah pesantren. Asal pakai gamis setengah sikil, jidatnya hitam, paling-paling mondoknya di Kali Tanjung, Geraksan, udah jadi itu kanan. Mau menjadi kiri gampang, ngomong aja, sholat tidak wajib. Barang siapa memaksa orang sholat melanggar hak asasi manusia. Lagi tengah-tengahnya main sepak bola berhenti sholat, melanggar HAM itu. Tengah-tengahnya main sepak bola sholat. Jadi yang paling berat, yang paling berat tapi mulia, berat dan mulia dan harus adalah bagaimana membangun tawassut dalam akidah, yaitu dengan menggunakan hujjah aqliyah, barohin aqliyah, adillah aqliyah, ilmiah untuk mendukung nas Quran dan hadis. Qul huwallahu ahad didukung dengan ilmu kalam, itu namanya tawassut fil aqidah. Ke ilmiah loh, isi ngomong ilmiah gitu. Ya Allah, kuliah S2 nih. Dikira mau balik kampungan apa? Tawassut dalam syariah mensinergikan antara Quran, hadis dan akal, istihadat, kreativitas ulama. Ulama sing tenanan ya, bukan ulama model Mas ulama lah. Menghasilkan ilmu usulul fiqh dengan produk fikihnya,
Itu adalah gabungan Quran, hadis, dan akal. Akal yang cerdas, akal yang kreatif, melahirkan ilmu fikih. Kalau tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu usul fikih, potong leher saya kalau Anda bisa sholat yang benar. Potong leher saya kalau ente bisa haji Arafah, Mina, Muzdalifah. Pergi ke Arafah hanya bawanya Quran dan hadis, kesasar tekan Baghdad bakalnya. Sholat nggak pernah sholat, ada orang belum pernah sholat dan tidak pernah lihat orang sholat di masjid. Kemudian dia ingin sholat, belajarnya dari Quran dan hadis. Potong perut saya kalau bisa sholat. Semua itu diterangkan, dijelentrehkan, praktek ibadah, produk kreativitas ijtihad ulama yang disebut ilmu usul fiqh dengan turunannya ilmu fikih. Di Quran tidak menyebutkan sholat itu yang wajib 5 kali, nggak ada di Quran. Quran tidak menyebutkan namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang ceramah, orang khutbah mengatakan mari kita kembali ke Quran, semua ada di Quran, goblok. Wong sholat 5 waktu aja nggak ada di Quran, nggak ada. Namanya sholat tuh naon? Zuhur, asar, maghrib, isya, fajar, nggak ada di Quran. Yang ngomong gitu jelas keluaran pesantren kilat 2 minggu libur sekolah. Nggak pernah ngaji Quran hatam. Di hadis ada, furidat alaikum khamsu maktubat, az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis itu diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Hadisnya bukan Quran. Tapi hadis pun Rasulullah pun tidak menjelaskan prakteknya sholat. Syaratnya sholat ada berapa? Islam, baligh, akil, suci dari hadas shogir, hadas kabir, suci dari najis, badan, pakaian, dan tempat, masuk waktu. Gak ada di hadis. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, nggak ada di hadis. Itu di fikih itu adanya. Jadi kalau ada orang mengatakan mari kita kembali ke Quran dan hadis, setuju. Saya tanya, hadis yang ente pegang hadisnya siapa? Oh, yang paling sahih. Jawabnya gitu. Hadisnya siapa yang paling sahih itu? Imam Bukhari, pasti sahih. Sini. Imam Bukhari itu nama lengkapnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, wafat tahun 256. Tahu nggak kamu? Itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Bukhari sendiri itu Syafi'iyul madhab. Imam Syafi'i wafat tahun 204, tahun 204. Imam Bukhari 206. Ayo diginti. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Fustat, Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas wafat tahun 179. Malik bin Anas muridnya Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah bin Zaid bin Thabit. Bapaknya Kharijah sahabat Zaid bin Thabit. Dan sahabat Zaid muridnya Rasulullah. Jadi sampean kita ikut Imam Syafi'i pasti berarti ikut Rasulullah SAW. Ya melu ngandel kula mangga, beli ngandel gak apa-apa. Gak apa-apa, gak percaya juga gak apa-apa. Malah ada hikmahnya Pak Nukholis ini ketua NU Tasikmalaya.
Ada hikmahnya dengan adanya Wahabi pada muncul di Cirebon, di Tasik. Pada hikmahnya pemerintah sangat butuh NU. Karena dengan adanya dari temenan. Lamun kesepi lah ke kelompok radikal, NU berpati dibutuhkan. Alhamdulillah oleh kerjaan. Malah hampir tiap minggu PBNU ketamunan orang luar. Pernah ketamunan utusan Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry itu, namanya Muhammad Zafar, Muslim Amerika, turunan Pakistan. Hanya ingin wawancara dengan saya, seperti apa sih NU itu? Amerika sudah dengar nama NU, ormas besar tapi tidak sombong. Biasanya kalau besar sombong, suku besar sombong, partai besar sombong. Yakin lagi belaratan ya nggak apa-apa sih, besar. Mungkin lagi pecah jadi dua ya sekarang, partai besar. Yang sombong itu dulunya lah. Kelompok besar sombong. Tapi NU konon 84 juta anggotanya. Rawahu LSI ini. Lembaga survei Indonesia ini Rawahu. Soheh. 84 juta. Masih 0,6 masih. Jadi LSI itu mencatat setiap orang keluar dari bilik coblosan waktu pilihan umum. Nah, ditanya NU apa NU menghasilkan jumlah 84 juta, 6. Makanya bukan saya mengatakan rawahu LSI, thiqah, sahih, muttasil, dhabit, pokoknya memenuhi syarat hadis sahih lah LSI itu. LSI sebelum sembarangan, thiqah, adil, dhabit, mutasil sanadnya. Dah. Para dubes bule juga datang ke kantor PBNU. Utusan dari Parlemen Eropa juga datang. Bahkan saya 2 bulan yang lalu dapat penghargaan dari Yayasan Global Peace Amerika. Saya orang nomor 17 di dunia yang andil besar menciptakan perdamaian. Salah seorang ketua PBNU, Imam Aziz, ini lagi pergi ke Korea Selatan, dapat penghargaan juga, kontribusi upaya rekonsiliasi untuk mantan keturunan PKI. Itu dapat penghargaan dari Korea Selatan, Imam Aziz namanya, ketua PBNU. Walhamdulillah, NU semakin dipercaya, semakin dipandang oleh orang karena mampu menjaga tawassut, modern dalam beragama, modern dalam berakidah, moderat dalam bersyariah, moderat dalam berakhlak. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya sering mengatakan laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Islam bukan hanya akidah dan syariah saja. Wa innamal Islam dinul ilmi wal thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, ay litakunu hadirina fil mujtama' syuhada'a 'alaihim syuhudan ilmiyan thaqafiyan, syuhudan adabiyan hadariyan, syuhudan madaniyan insaniyan. Peran-peran kemasyarakatan harus diperankan oleh umat Islam, peran ilmu pengetahuan, peradaban, budaya, intelektual, kemajuan-kemajuan kemasyarakatan. Puncaknya adalah peran kemanusiaan. Sungguh Allah tidak ridho, Rasulullah tidak ridho kalau melihat umat Islamnya bodoh, kalau melihat umat Islamnya fuqara, masakin, mustad'afin, mustahikin. Kebanyakan umat Islam mustahikin, bukan muzakin, bukan mustahikin. Sabilillah wal ghorimin. Padahal Allah menegaskan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita khawatir, kita hendaklah
prihatin. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu di'afan, lemah agamanya, lemah ilmunya, lemah budayanya, lemah peradabannya, lemah ekonominya, lemah kesehatannya, lemah kebersihannya, lemah kemasyarakatannya. Jangan sampai. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu yang lemah. Anak cucunya Mbah Abdul Jamil, Mbah Muta'ad harus akuya, kuat. Anak cucunya Kiai Said Gedongan harus akuya, kuat. Kuat agamanya, kuat akhlaknya, kuat ekonominya, kuat peradabannya, kuat budayanya, kuat peran-peran kemasyarakatannya. Tidak boleh kita menjadi penonton. Tidak boleh kita hanya menjadi umat pinggiran. Nonton orang bermain, kita cuma nonton. Alhamdulillah, Pak Jokowi ngangkat menteri dari NU 7. Baru kali ini loh ada menteri sampai 7. Waktu Gus Dur saja menteri cuma 3 dari NU. Waktu Gus Dur, menteri NU 3. Pak SBY 5. Pak Jokowi 7. Pak Nasir, menteri Ristek Dikti. Imam Nahrawi kemarin dari sini, menteri olahraga dan pemuda. Hanif Dakhiri, menteri tenaga kerja. Marwan Ja'far, menteri desa dan daerah tertinggal. Khofifah, menteri sosial. Lukman Saifuddin, menteri agama. Pratikno, menteri sekner. Bisa wolu lamun Ibu Susi dianggap muslimat. Ya nggak apa-apa, muslimat yang bertato nggak apa-apa. Syaratnya Bu Susi dia jadikan muslimat, berarti menteri NU ada 8, berarti syaratnya Bu Susi dari muslimat. Muslimat yang bertato, nggak apa-apa. Zaman modern macam-macam. Kenapa? Karena memang Nahdlatul Ulama sejak dulu, sekarang dan seterusnya akan mengawal 2 amanat, akan mengawal 2 kewajiban yang besar dan berat. 1, amanat Islam, 2, amanat nasionalis. 1 amanat Islam, dakwah Islam, pendidikan Islam. Yang paling benar adalah cara seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Ormas lain yang seperti NU banyak, ormas lain yang seperti NU banyak, tapi yang lebih baik dari NU tidak ada. Tenang, serius. Kalau yang mirip-mirip banyak lah, yang hampir sama lah. Syarikat Islam, Perti, PUI, gubernur Jawa Barat tuh, Dewan Syurah PUI, Syarikat Islam, Matul Anwar, Wasliyah, apalagi Al-Ittihad, itu sama dengan NU lah cara berpikirnya, cara ubudiyahnya, cara pemahaman agamanya. Tapi tidak bisa lebih baik dari NU, nggak bisa itu. Pokoknya paling baik NU lah. Kenapa? Karena NU mengawal ahli sunnah wal jamaah jauh dari kepentingan politik. NU mengawal ajaran ahli sunnah wal jamaah yang justru menyelamatkan umat dari perpecahan politik. Beda dengan di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah, negara-negara Arab itu, yang ada hanya pemerintah dengan tentara dan polisinya, partai-partai politik dengan sukunya. Jadi kalau di Timur Tengah itu, partai A anggotanya suku ini, suku ini, suku ini. Partai B anggotanya suku ini, suku ini, suku ini. Di Indonesia tidak. Partai tidak berbasis suku di Indonesia ini. Partai apa saja, suku apa saja masuk ke dalam berbagai partai. Nah, di sekian partai itu pasti ada kader NU. Kecuali satu partai barangkali nggak ada, yang satu itulah yang satu. Lainnya ada semua, Golkar ada, PDI ada, Demokrat, Gerindra, apalagi di PAN juga ada, PAN, yang NU ada, apalagi PKB, NU semua di sini. P3 banyak, yang tukaran NU semua, P3 ini tukaran NU KB. Pak Jan Farid NU, Roma Hurmuzi NU, sebagai dereng nambah. Pentutu genang tukarannya, kok bakal wis pada bemo poin bukan? Nah, ketika ada konflik politik,
pasti menyeret-nyeret suku kalau di Timur Tengah. Maka kalau ada konflik tidak bisa dilokalisir, nggak bisa dilokalisir setempat, pasti menjadi konflik nasional dan nggak bisa cepat selesai, bertahun-tahun. Di Irak itu semenjak terbunuhnya Saddam Hussein tahun 2006 sampai 2013, saya nggak tahu 2014, 15 sampai 2013, nyawa yang mati yang menghilang 700.000. Wong Islam kabeh, wong Arab kabeh, 700.000 mati kabeh. Hanya konflik politik. Kenapa? Karena tidak bisa dilokalisir, tapi menjadi konflik nasional. Di Libya sekarang, setelah terbunuhnya Muammar Gaddafi, sampai sekarang belum selesai. Bahkan mungkin Libya akan pecah jadi dua. Libya Timur ibu kota Benghazi, Libya Barat Tripoli. Perang terus-terusan, ketambahan ISIS, wah jenggotnya tambah dawa pisan malah. Syria sudah masuk tahun keempat, sudah 200.000 lebih nyawa menghilang. Somal luar biasa di Timur Tengah itu. Somal perang saudara, negara sampai bubar. Bodolan marinirnya jadi perampok, pembajak laut. Bodolan marinir negara Somal. Kapal Indonesia juga pernah dirampok, pernah dibegal, dibajak oleh bodolan marinir negara Somal. Kenapa itu? Karena kalau ada konflik politik pasti mengikut sertakan, menyeret-nyeret suku, maka pecahnya menjadi nasional. Beda dengan di Indonesia. Apa di Indonesia nggak ada konflik? Ada. Di Sampang NU dan Syiah, rumahnya orang Syiah swidak dibakar di wong NU. Tapi cukup di situ saja, nggak merembet sampai Bangkalan, nggak merembet sampai Pamekasan, nggak. Cukup di kecamatan itu saja. Itu pun sudah selesai 1 tahun. Di Puger, Jember, NU dan Syiah sekali lagi bentrok. Yang mati orang NU mati satu orang NU. Cukup di Puger saja, nggak sampai merembet ke kecamatan lain. Dan hanya berapa bulan selesai. Di Kuningan, Tasikmalaya, Banten, Ahmadiyah dengan masyarakat. Cukup di situ saja dan cepat selesai. Di Bekasi, Kristen karo FPI, NU yang menyelesaikan, selesai sudah. Tapi di Timur Tengah, kalau sudah konflik, menjadi konflik nasional. Kenapa? Karena suku pasti terlibat. Bukan hanya politisi, bukan hanya partai politik, tapi tokoh-tokoh pembesar suku ikut terlibat. Konflik politik menjadi konflik suku kalau di Timur Tengah. Di Indonesia alhamdulillah ada NU. Kalau ada bertengkar politik di Senayan, semua datang ke PBNU, jadi ketawa semua tuh. Padahal waktu di Senayan tukaran tuh, tapi datang ke PBNU bisa ketawa semua. Artinya apa? Artinya masih ada wadah, masih ada kemah, masih ada media yang bisa membangun persaudaraan, merekat kembali persaudaraan, asalkan syaratnya NU-nya sendiri harus bersih dari kepentingan politik. Pak Eman sebagai Ketua NU Jawa Barat, saya sudah melihat beliau jauh dari kepentingan politik. Pak Nurholis Ketua Cabang Tasikmalaya juga jauh dari kepentingan politik. Ini yang diharapkan oleh kita semua, kalau ketua-ketua NU-nya tidak ada bermain politik atau menjadi pejabat politik. Insya Allah ilal abad, ila yaumil qiyamah, Nahdlatul Ulama akan selalu berperan membesarkan, memperkuat masyarakat Indonesia sebagai kekuatan civil society yang memberdayakan masyarakat di bidang segala bidang kecuali bidang politik, di segala bidang kecuali bidang politik. Insya Allah NU akan selalu bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, maka muktamar yang akan datang tema besarnya begini. Ini muktamar Agustus tanggal 1 sampai tanggal 5. Yang jadi pasti orang NU, masa Muhammadiyah. Siapa saja yang jadi pasti orang NU. Nggak mungkin bukan orang NU. Nggak penting siapa yang jadi lah. Yang penting muktamarnya sukses, aman, berjalan lancar. Tema besarnya begini: memperkokoh peradaban Islam sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Artinya apa? Islam Indonesia membangun peradaban, Islam Indonesia menyuguhkan, menawarkan Islam yang beradab, Islam yang berakhlak, Islam yang ramah,
kepada dunia internasional. Mudah-mudahan cara Islamnya orang NU ditiru oleh orang Suriah, ditiru orang Irak, ditiru orang Libya, ditiru orang Yaman, ditiru orang Afghanistan. Insya Allah pidatonya Pak Yusuf Kala Wapres ketika Harlah NU, sudah saatnya NU go internasional. Beliau mengatakan begitu. Kalau kita dulu belajar ilmu ke Timur Tengah, Gus Dur ngajinya di Mesir, di Irak. Gus Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri ngajinya di Mesir. Saya jelek-jelek ya di Umil Qura Mekah. Kiai Wawan Arwani Mesir karo Sudan, ngajinya di Timur Tengah. Tapi Kiai Timur Tengah kalau ingin bisa membina masyarakat, kudu ngaji nih Kiai Indonesia. Nah, coba di Suriah itu ada ulama besar banget. Di Suriah, Damaskus, ada ulama yang alamah. Ini Indonesia langka wis entong kabeh ilmune lah. Syekh Wahbah Zuhaili masih hidup. Ngarang tafsir 17 jilid, tafsir Al-Munir. Ngarang fikih 8 jilid, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, usul fikih 2 jilid dan lain-lainnya. Alamah. Tapi tidak bisa mengerem, tidak bisa meredam, tidak bisa mengendalikan masyarakat Syria, masyarakat Damaskus. Aja perang, nggak bisa tuh. Syekh Yusuf Qaradawi, alamah, alim, nggak bisa tuh mempengaruhi masyarakat Mesir. Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, the Grand Sheikh Al-Azhar, nggak bisa tuh meredam konflik. Ilmunya luar biasa, tapi peranannya nol. Kalau Indonesia sebaliknya, Rais Surya MWC, dong abe kualik-kualik, dong abe kan. Agnina biharamikan halalikan. Kalau Rais Surya Banyumas, nama masih ngalin. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil. Sallallahu alaihi wasallam, ambil ngalami sakangat Rasulullah. Kiai Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Majenang. Kiai Sangit, kalau nggak bisa Kiai Sangit. Itu kiainya, itu kiai itu. Rais Suryanya itu. Nah, baca Qur'annya tidak fasih, ilmunya pas-pasan, dongannya gratul-gratul. Bolak-balik donganya, bolak-balik wassalamatan fid din wa masya'atan fil badan wa afiatan fil jasad, bolak-balik donganya wis laka maning. Tapi berperan besar, peranannya besar dalam mendidik, membimbing masyarakat. Bahkan masyarakat tukaran, jari kiai, stop aja, insya Allah berhenti. Ada masyarakat konflik, diakurakan. Ada orang berdua, wis lawas musuhan, diakurakan. Dengan kiai, bisa. Lewat tahlilan, lewat jamiahan, kiai ngakurakan masyarakat. Kiai membangun silaturahim dari grassroots, dari level grassroots yang paling rendah, insya Allah menjadi level nasional yang paling di atas. Masyarakat solid, masyarakat bersatu. Perannya kiai luar biasa. Ngajinya Bripati alim, tapi perannya besar. Kalau Timur Tengah ngajinya alim, peranannya nol. Bukan kecil nggak, nol, nggak ada. Ayo sewa Basrok, ayo sewa Basrok. Andegenang perang di Suriah, ayo bisa beli. Ayo Syekh Yusuf Qaradawi, andegenang perang di Irak. Ayo Syekh Ahmad Thayyib, hentikan tuh perang di Libya kalau bisa. Ayo, ilmunya luar biasa, peranannya nol. Ya tafaqohunya maksimal, waliyundziru qaumahumnya yang kecil. Kalau kita ya tafaqohunya belen-belen, tapi waliyundziru qaumahumnya besar. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Jadi peran ulama adalah yatafaqahu fid din dan yundziru qaumahum. Mudah-mudahan apalagi kalau ulama Indonesia yatafaqahunya maksimal, waliyundzirunya juga lafal yatafaqahu niki fi ilmu dhore'. Kalau tadi Pak Mulyaman Haddad salah dalam mengatakan al-falah kata kerja maklum. Dia
kepala badan otorita jasa keuangan. Lah kula jadi pengawas dengan aku. Beli ngerti bank pada jadi pengawas pula. Yang penting mulai honor. Lumayan, soklat, amplopnya soklat. Bahkan ceramahnya paling ning pesantren, Masjid Baitur Rahim, Darut Taqwa, Sanawiyah, kan amplopnya tipis. Wah, dulu ceramah teng putih kiai, teng Masjid At-Taqwa, benjing teng Sanawiyah. Mbene temu di pesantren Fathul Qadir. Amplopnya tipis, doif. Tapi coba sekali-kali ceramah di OJK, di BI, BNI, wah sahih amplopnya. Jadi bakal amplopnya kandel sahih, amplopnya tipis, doif. Bakal amplopnya tipis tapi sing ngelung nang bocah dan ayu, sahih li wairi. Yatafaqahu fi ilmu dhari. Peran ulama harus mendalami, mengembangkan, memperluas, meningkatkan pemahaman agama. Ya tadi saya sebut tadi ilmu fikih, kreativitas ulama, ilmu nahwu, shorof, balaghah, ilmu kalam, ilmu mustalah hadis, ilmu tajwid, kreativitas ulama semua itu. Yatafaqahu fid din. Nah, yatafaqahu itu fil mudhari. Fil mudhari itu kata kerja yang zamannya hal dan istiqbal, sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu kiai dalam cara maknani kitab kuning harus kontekstual. Yatafaqahu. Pakai bahasa kuno berarti fil madhi berarti. Apalagi maknanya nganggo mangsi pentul alas. Fil madhi tul mim kha tul fil madhi. Coba kalau fil mudhari, Quran kan menggunakan fil mudhari. Yatafaqahu. Kayaknya mulangnya gini. Faslun fil hiwalati. Fasal ini Syekh Abu Syuja' dalam kitab Fathul Qarib akan menjelaskan tentang letter of credit. Faslun fil hiwalati ligran. Yopo ligran. Faslun fil syuf'ati. Fasal ini Kiai Musarif akan membahas tentang bursa saham. Ngejogirgo. Faslun fil domani. Pasalnya akan menjelaskan tentang bank garansi. Faslun fil wathiqati kolateral. Faslun fil salami inden. Faslun fil musyarakati profit sharing. Faslun fil murabah markup profit. Gitu cara maknanya. Pakainya laptop. Gitu. Pakainya Google. Aja pentulan. Dudu berarti kula menghina, kula bisa semelnya gen bengen kayak kuen, tapi bengen. Kula kanci kayak kuen barbae. Fa utawi limu betada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kada mitlus sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kabaqul jarri fatlu bil bayan apane litamyizi hale halu fastahidu bil hifdzi ya rijal. Kuno itu ya nggak apa-apa dulu gitu, tapi kalau sekarang sudah saatnya kita harus mampu mengkontekstualisasikan, melakukan munasabah, melakukan muqtadul hal agar kitab yang kita baca sesuai dengan istilah-istilah terminologi yang berlaku di luar, di bank, di asuransi, di lembaga-lembaga keuangan. Bahasanya kolateral, LI, letter of credit, LC, bank garansi, bursa saham, syuf'ah, bursa saham, syuf'ah ngejogi rega. Alah, ya Allah. Ini yatafaqahu menggunakan fi'il mudhari. Begitu pula waliyundiru qaumahum. Dakwah juga pakai fi'il mudhari liyundiru. Jadi dakwah itu sekarang harus menyajikan tema-tema yang kontekstual. Aja bolak-balik ceramah surga neraka baik. Ayo coba wong semene ana beli sing durung weruh yen engko bakal nang akhirat ana swarga karo ana neraka, ana beli sing durung weruh. Langka. Ana beli sing durung weruh bakal ning kuburan, ana mungkar nakir, ana beli sing durung weruh. Weruh kabeh wis. Jadi ceramah aja bolak-balik mungkar nakir baik.
mungkar nakir arep takon Gus Dur bae sampe ki durung bisa. Karena dalam hadis dikatakan bakal pengantar wis ninggalaken kuburan pitung langkah mungkar nakir teka. Gus Dur sudah dikubur sampai jam kin belokan sepi. Mungkar nakir ngenteni kapan sepi ya? Dimancing-mancing. Iya. belum sampai bertanya kepada Gus Dur. Ngenteni sepi ya durung ngalami sepi. Apa maning Abu Nawas? Wah, Abu Nawas malah ngerjain mungkar nakir. Wasiat bakal isin mati dibungkus karo kain kafan sing wis busuk, sing wis soek, wis mambu, wis ireng. Kenapa, Pak? Wis, nurut aja mau tak maning. Begitu mati anaknya cari kain kafan yang sudah bosok, yang udah ambrol. Dibungkus kain kafan yang ambrol, taruh di kuburan, udah pergi mungkar nakir datang. Kaget, loh saya masuk kuburan lama ini, balik lagi nggak jadi. Dari ceramah itu, dakwah itu jangan mungkar nakir terus. Sudah tahu semua. Mari kita bikin tema-tema yang kontekstual. Tema sekarang apa? Di Cirebon ada apa yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat? Bagaimana meningkatkan petani garam Losari? Bagaimana menangani udang yang stres? Kalau udang itu stres, yang punya juga stres lagi. Kiai bisa menjelaskan bagaimana cara mendapatkan kredit, akses kredit ke bank. Kiai yang menjelaskan kalau acara itu, yang baca doa dan ramil. Bolak-balik kayak acara nomor 6 terus. Tibalah acara kita tunggu-tunggu, acara ke-6, mau itu hasanah, bolak-balik nomor 6 terus. Coba sekali-kali yang bikin jadi narasumber tema ekonomi, tema kesehatan, kiai. Penutup baca doa, Pak Camat. Kalau doa gampang lah, Rabbana atina hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadi nggak apa-apa udahlah. Kalau doa yang beneran bukan di seremonial seperti ini. Doa yang beneran, tatajafa junubuhum. Gimana terusnya? Fil madhaji'i tatajafa junubuhum fil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Itu doa beneran itu. Bengi-bengi lagi turu tangi tahajud donga pun sing beneran ku. Bakal donga ning acara mungkin lah Pak Camat. Aja kiai mana Pak Camat bela Pak Camat. Dan ramil ada Kapolsek. Jadi waliyunziru qaumahum fi ilmu dhari. Artinya kita menyampaikan dakwah juga harus kontekstual, harus aktual, harus munasabah lil waqi', harus muqtadul hal supaya manfaat. Maka bolak-balikan ceritakan itu saja kurang manfaat. Ya ana manfaat sedikit sih, tapi kurang. Wong semene wis suruh kabeh iki, wong semene iki wis suruh kabeh mungkar nakir, hisab, mizan, mahsyar, siratal mustaqim sing cilike rambut disigar dari pitulas. Suruh kabeh wis. Coba yang aktual. Bagaimana menghadapi Desember ini akan menghadapi masyarakat ekonomi bebas. Bebas informasi, bebas investasi, bebas ideologi. Liberal informasi apa bebas di Indonesia ini. Media sosial semua bebas, kecuali tindakan terakhir pemerintah BNPT lagi mengusulkan ke Infocom atau Menkominfo agar memblokir 22 website atau situs radikal. Salah satunya dari kota Tasikmalaya, Pak Nurholis. Di kota Tasikmalaya itu ada yang radikal, situs dari Tasikmalaya. Barangkali dari Cirebon Selatan juga ada. Kalau saya Kempek Cirebon Utara. Manis Selor, Kecamatan Jalaksana, Desa Manis Selor, Kecamatan Jalaksana, iku ana wong anak bocah Syarifuddin, tukang pot Hotel Ritz Carlton. Ku sing gawa bom manjing pun bujak-bujak. Desa Manis Selor, Kecamatan Jalaksana Kuningan. Ya sepuluh kidul lah, bakal lor Kempes nggak ada, Utara nggak ada. Dan di kita ini ada teroris internasional. Ada 2 orang internasional tuh. Umar Patek dari Pemalang, nama aslinya Hisham Bawazir, mantunya Haji Sofi, punya pom bensin mertuanya, tokoh Muhammadiyah mertuanya juga jengkel dengan mantunya yang kayak gitu itu. Itu teroris internasional. Satu lagi Hambali dari Cianjur, nama aslinya Encet Nuruz Zaman, itu punya paspor 3,
paspor Amerika, paspor Afrika Selatan, paspor Pakistan. Ketangkep nih Pakistan, ketangkep di Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah Indonesia punya teroris internasional. Padahal mangannya mendoan, goreng padahal. Hadirin yang saya hormati, waliyundziru qaumahum. Mari kita isi media-media sosial dengan paham Islam ahli sunnah wal jamaah. Televisi, radio, koran, majalah, buletin, brosur yang tersebar, media sosial, Twitter, YouTube. Mari kita isi dengan nilai-nilai Islam ahli sunnah wal jamaah. Sing radikal anororikur. Televisi MTA ada, Ar-Roja ana, Al-Wisol, Al-Insan ada, itu Islam galak. TV NU, TV Aswaja, bolak-balik iklannya bawasir terus, ambeien terus bolak-balik. Maklum, Masya Allah. Jelung bisa gawe berita, masih siaran langsung muter kaset. Belum namanya televisi betulan. Si rada mending televisi 9. Punya NU Jawa Timur, itu sudah agak beres, sudah agak baik gitu. TV Aswaja, bolak-balik iklannya ambeien terus, Masya Allah. Lokan dalam beli. Hadirin hormati, alhamdulillah NU online, websitenya PBNU banyak yang baca. Bahkan pernah paling laku di seluruh ASEAN itu NU online. Insya Allah bermanfaat itu, baru sampai segitu. Saya juga mendorong, menggalakkan di daerah-daerah ada radio komunitas NU. Di Jawa Tengah barangkali yang NU itu ada kalau 19 di Jawa Tengah, di Rembang, di Solo, dan di tempat-tempat yang lain. Itu saya dorong semua supaya melakukan fungsi waliyundziru qaumahu. Hadirin yang saya hormati, pesantren yang sejak dulu, sekarang, dan seterusnya sebagai benteng budaya, sebagai peninggalan cagar budaya sekaligus mengembangkan budaya. Tanpa pesantren, Islam tinggal pelangnya saja, Islam tinggal legal formalnya saja, namanya saja, nilai Islamnya tidak ada kalau tanpa pesantren. Dari dulu sekarang tetap pesantren adalah benteng pemahaman agama Islam, ajaran ta'alim ilmu Islam. Jangan harapkan Islam dari Sanawiyah Negeri, Aliyah Negeri, IAIN, SAG. Alah, Allah. Aduh. SAG, nulis kulhu beli bisa. Ada seorang kepala kantor depan, nih pula, detak seputarannya, rahasia. Jalur ditulis senang, sholawat nariyah, ya serok, sampai sing nulis, pulang ngomong, serok, Allahumma sholli, buatan saged. Nulis Arab, buatan saged, kepala kantor depan agama kabupaten. Akhirnya nulisnya karo Latin, ALLH-huma itu. Coba, alhamdulillah pesantren masih tetap menjaga prinsip-prinsipnya, masih menjaga inti daripada ta'alim Islamiyah, substansi daripada ta'alim Islamiyah yang tadi disebut oleh Pak Gubernur tadi, Dzil Khuwaisirah. Dalam kitab Muslim, rawinya, sanadnya atau riwayatnya ada 12 versi. Di Kitabuz Zakah Babul Qismah, Nabi Muhammad lagi bagi-bagi hasil rampasan perang di Ja'ronah, hasil rampasan perang dari Hunain dan Taif. Hunain, Taif sudah dapat harta rampasan perang banyak, dikumpulkan di Ja'ronah, ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing. Bagi-baginya aneh, kali ini aneh, yang senior tidak dikasih, walaupun satu kaki nggak dikasih. Tapi yang mu'allaf, yang baru masuk Islam kemarin, Fathu Makkah, walaupun konglomerat seperti Abu Sufyan 100 onta, Al-Bahtari 100 onta, yang lain-lain 50 onta, 50 sapi, 100 kambing. Yang senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, satu kaki pun tidak. Tiba-tiba tadi tuh yang akan disinggung oleh Pak Gubernur, tiba-tiba dari belakang ada yang maju ke depan sambil sombong, namanya Dzil Khuwaisirah. I'dil ya Muhammad, bagi-bagi yang adil dong. Nabi menjawab, wayhak ma'adala al-ardi minni, cilakalah kamu, tidak ada yang adil di atas bumi melebihi saya, yang lebih adil dari saya.
Yang saya lakukan ini adalah perintah Allah, bukan kemauan saya. Yang senior nggak dikasih, yang junior walaupun kaya raya dikasih 100 onta. Perintah Allah. Orang ini pergi, Nabi bersabda, saya khruju min di'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti dari umat saya ada muncul kelompok seperti orang ini. Apa? Hafal Quran, maca Quran, tapi tidak paham substansinya. Hanya di bibir, tidak melewati tenggorokannya. La yujawizu halaqimahum. Mereka itu syarrul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah ayil bahaim, lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka, walaisu minna, dan mereka tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Nah, informasi A ini, kalau Intel bahasa gitu bahasanya, informasi dini A. Informasi A dari Rasulullah ini terbukti pada tahun 40 Hijriah umat Islam dikagetkan oleh terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khalifati Rasulullah, Amirul Mukminin, ketika keluar akan ngimami sholat subuh 4:30 dibunuh. Hati-hati yang keluar subuh. Waktu pun Muawiyah harus dibunuh, selamat karena beli metu sembahyang di masjid, bu sembahyang di rumah dewa kan, bu sembahyang kodos sembahyangnya lah. Amun bin As, gubernur Mesir, selamat karena beli metu sholat subuh, bu kawanan sholatnya bu pribadi selamat, oke. Tapi Sayyidina Ali metu karena imami sholat subuh, dibunuh dari belakang, ditusuk dari belakang, hatta raji'un ila rahmatillah. Sayyidina Ali wafat. Yang bunuh namanya bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Hindu Buddha, bukan orang Konghucu. Yang membunuh Abdurrahman bin Muljam namanya. Qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Saben bengi tahajud, jidatnya hitam. Saben hari puasa sampai kurus, dan dia hafal Quran. Mengapa Ali dibunuh? Menurut dia Ali kafir. Mengapa kafir? Karena memberlakukan hukum hasil musyawarah, bukan hukum Quran katanya. Hasil musyawarah di Dumatul Jandal antara 700 sahabat. Wah, kalau kita MPR lah, undang-undang yang berjalan kita MPR, DPR, hasil musyawarah manusia, bukan Quran. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir, halal darahnya. Maka Sayyidina Ali halal darahnya. Masya Allah, bocah ini sore ngafir nang awwalu man amana minas subyan. Pertama kali remaja masuk Islam, Zihru Rasulillah, menantunya Rasulullah, Fatihu Khaybar, yang mengalahkan kota Khaybar, Babul Ilm, sahabat yang paling intelek Sayyidina Ali itu dibunuh oleh anak kemarin dengan dalil bahwa dia tidak menjalankan hukum Islam. Kami menjalankan hukum Islam. Persis pada zaman sekian pada as-sunnah, gerakan, pada Islam. Mulanya alumninya bukan pinter alfiah, bukan hafal Quran, amriti jurumiyah, hafal ngerakit bom. Alhamdulillah, ning Cirebon dan pesantren sing bisa ngerakit bom. Alhamdulillah. Hasil dipakani mendoan, gorengan oncom, encung, kangkung, jebulannya pinter rakit bom. Alhamdulillah. Padahal mangannya dudu roti, keju dudu, kangkung, dage, tapi bisa rakit bom. Alhamdulillah gak itu? Bersyukur gak itu? Harus bangga kita. Nah itu, jadi radikalisme bahkan sampai terorisme bukan barang baru. Bukan baru sekarang, tapi sejak Sayyidina Ali bin Abi Thalib korban dari radikalisme, kelompok radikalisme Islam, korban dari teroris muslim dengan mengatasnamakan agama, menghalalkan segala cara. ISIS, coba ISIS mateni wong Syiah, dijejer, lanang cilik, lanang wadon gede, cilik tuan nom, ditembak dari belakang, wong 90. Syiah dibunuh begitu saja.
Orang Kurdi Sunni semua, madzhabnya Syafi'i semua orang Kurdi itu. Kan di sana ada Syekh Sulaiman Al-Kurdi, pengarang kitab Tahrir, orang Kurdi itu. Ahmad Baha Naqsyabansyah, pendiri Naqsyabandiyah, juga suku Kurdi. Orang Kurdi, wong pitulikur wingi dibakar hidup-hidup. Pilot Jordan disetrum, dipateni nganggo setrum. Wong Amerika disembelih karo lading. Wong Jepang loro sembelih karo lading. Wong Inggris. Apa itu Islam? Coba, apa itu Islam? Begitu Islam? Wallahi, bukan Islam seperti itu. Islam dinul rahmah, Islam dinul hidayah, bukan dinul pisau, bukan dinul nyetrum, bukan. Islam dinul rahmah, dinul hidayah. Laisa dinul tashaddud wa tatarruf wal irham. Islam tidak mengajarkan radikalisme dan tidak mengajarkan apalagi sampai teroris. Suatu ketika ada orang namanya Al-Hasin. Siapa? Pakai sod ya, Al-Hasin pakai sod. Orang Madinah, musyrik. Punya 2 anak karena sering ke Romawi berdagang, Kristen. 2 anak ini Kristen anaknya. Tidak lama Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Kanjeng Nabi ke Madinah, Al-Hasin masuk Islam. Baca syahadat masuk Islam. Pulang dari masjid, cari anaknya, mana anak saya? Sudah ketemu, kamu harus masuk Islam seperti bapakmu. Kamu harus tinggalkan agama Kristen seperti bapak ikut bapak masuk Islam. Gak mau Pak, saya sudah yakin Kristen itu agama benar, saya tidak mau. Kalau tidak mau, saya bunuh kamu. Itu baru mengatakan demikian, baru ngancam saya bunuh kamu. Belum membunuh betulan belum. Al-Quran turun, malaikat Jibril turun ke Kanjeng Nabi membawa ayat La ikraha fiddin. Sababun nuzulnya itu, ada seorang ayah mengancam kepada anaknya, kalau tidak mau masuk Islam saya bunuh, kata bapaknya. Langsung turun ayat La ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Apalagi bukan ayahnya, bukan pamannya, bukan saudaranya, ngancam siapa saja. Jelas laisa minad-din, sama sekali bukan ajaran agama. Yang dilakukan oleh ISIS bukan ajaran Islam sama sekali. Terorisme sejak dulu sudah ada, kita tidak heran. Yang heran, orang Indonesia yang ikut ISIS sudah 514. Yang ngajak, yang merekrut namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi. Sedulurnya tokoh kitab Tamimi Cirebon, Arab Pasuruan lahirnya, tapi hidup di Malang. Salim ngakunya namanya Abu Jandal. Di YouTube dia ngancam Panglima Muldoko, Kapolri Pak Sutarman waktu itu, ngancam Banser. Kalau berani katanya kesini ke ISIS, ya sebaliknya dong. Kalau dia berani kesini ke Indonesia gitu lah. Kalau berani sama Banser, itu dia ada itu. Orang gila itu, Arab gila itu. Masuk bergabung dengan ISIS, 514 orang sudah. Dengan iming-iming gaji 20 juta 1 bulan. Sama sekali bukan ajaran Islam. Laisa minad-din, la ikraha fid-din. Tidak ada kekerasan dalam agama. Maka kalau ada orang melakukan kekerasan, bukan sedang mengamalkan agama Islam. Mari kita amankan amanat kedua, yaitu keselamatan dan keutuhan tanah air kita. Man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah ingin punya tanah air? Mengapa kita Quran masih menceritakan Fir'aun walaupun cerita negatif? Karena Fir'aun punya tanah air. Mengapa kita masih baca Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya? Karena mereka itu punya tanah air. Mengapa Yahudi mati-matian ingin kembali ke Palestina, ingin punya tanah air? Kalau punya tanah air, kita bisa bikin sejarah. Kalau nggak punya tanah air, hilang dari ingatan. Seperti suku Kurdi, hilang dari sejarah. Kan nggak punya negara. Suku Kurdi kebanyakan ikut Turki dan Irak, sedikit ikut Syria, sedikit ikut Iran. Hilang dari sejarah, nggak punya tanah air sendiri. Oleh karena itu, kewajiban kita, masyarakat Indonesia, fardu ain, kata Ki Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober tahun 1445, membela tanah air, bukan membela Islam, bukan front pembela Islam, bukan. Membela tanah air hukumnya fardu ain. Ki Hasyim Asy'ari mengatakan
kepada anaknya Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, antara Islam dan nasionalisme jangan dipertentangkan. Islam diperkuat oleh nasionalisme, watoniyah kebangsaan, nasionalisme diisi dengan nilai-nilai agama Islam. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak mungkin punya sejarah. Kalau ada orang bicara Islam, nggak pernah nyebut tanah air, ente mau berjuang Islam di atas angin nama. Kita mau bangun masjid, madrasah, pesantren di mana? Di atas tanah. Maka tanah air dulu kita amankan, baru bicara Islam. Kalau saya begitu, ukhuwah watoniyah dulu kita perkuat, baru ukhuwah Islamiyah. Watoniyah dulu, tanah air dulu kita perkuat, baru bicara pesantren, madrasah, majlis taklim, masjid. Bangunnya kan di tanah air. Nah kalau tanah airnya nggak aman, kalau tanah airnya perang saudara, apa mungkin kumpul sekian ribu dengan aman ini? Di Irak misalkan, ada kiai nemberong baris, bom meledak di belakang rumahnya. Di sana ada bom lagi, bisidang arangnya bisidang. Betul. Anak wong arep ngaji, bom meledak, bubar ngajinya nggak jadi. Coba di kita, karena tanah air kita aman, maka dakwah Islam juga nyaman. Kan ngoten? Oleh karena itu, NKRI dulu kita perkuat, kita pertahankan, baru bicara syiar Islam, dakwah Islam, kekuatan-kekuatan ilmu Islam. Saya kira itu saja, mudah ada manfaatnya. Insya Allah di lain tempat kita sambung kembali. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.